Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rimarsya Manda Putri dari kelas 12 IPS. Di video kali ini saya akan menjelaskan presentasi saya tentang Perang Dingin pertama. Yang pertama akan saya bahas adalah munculnya dua negara adidaya dan penyebab Perang Dingin. Pasca Perang Dunia I, negara-negara di dunia terbagi ke dalam dua blok, yakni blok barat dan blok timur. Pembagian tersebut berdasarkan perbedaan ideologi, yakni liberalisme atau kapitalisme, dan komunisme. Liberalisme yang dianut oleh blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Lalu selanjutnya ada Amerika Serikat dan Uni Soviet ini lebih memilih berkompetisi melalui beberapa cara, yakni koalisi militer, penyebaran ideologi dan pengaruh, pemberian bantuan kepada negara klien, spionase, kampanye propaganda secara besar-besaran, perlombaan nuklir, menarik negara netral yang bersaing di ajang olahraga internasional, dan yang terakhir ada kompetisi dalam bidang teknologi. Selain itu, keduanya lebih memilih melakukan perang proksi, yakni memanfaatkan pihak ketiga atau negara-negara dunia ketiga untuk mengalahkan musuh-musuhnya masing-masing. Contoh dari perang proksi adalah konflik yang terjadi di Afghanistan, Angola, Korea, Vietnam, Timur Tengah, dan Amerika Latin. Lalu pada tahun 1980-an, Uni Soviet mengalami stagnasi ekonomi yang membuat presidennya saat itu, yaitu Mikhail Gorbachev, memperkenalkan kebijakan perestroika dan glasnost. Kebijakan tersebut ternyata malah menjadi bumerang bagi Uni Soviet karena berdampak pada munculnya gelombang revolusi damai di negara-negara satelitnya. Revolusi tersebut berakhir dengan runtuhnya Uni Soviet pada 1991. Lalu masuk kepada materi penyebab Perang Dingin. Uni Soviet dan Amerika Serikat ini muncul sebagai negara adidaya setelah Perang Dunia II karena keduanya merupakan negara yang relatif tidak terlalu mengalami kerugian akibat perang. Selain karena faktor perbedaan ideologi, konflik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet terjadi karena faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, ada Stalin bersikeras menolak bergabung dalam Persikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dan yang kedua, ada pada konferensi Teheran tahun 1943, Stalin dan Khrushchev bersilang pendapat tentang seberapa banyak negara Eropa Timur yang akan berada di bawah kekuasaan Stalin. Ringkasnya, Perang Dingin ini disebabkan oleh beberapa faktor berikut. Yang pertama, ada Uni Soviet dan Amerika Serikat sama-sama ingin menguasai dunia. Uni Soviet bertekad menyebarluaskan paham komunisme, ketidaksukaan Uni Soviet akan sistem kapitalisme, kekhawatiran Amerika Serikat terhadap pengaruh dan serangan komunis, Uni Soviet takut terhadap bom atom yang dibuat Amerika Serikat, Amerika Serikat menolak membagi rahasia nuklirnya, ekspansi Uni Soviet sampai ke Eropa Barat, Uni Soviet melanggar janji untuk menyelenggarakan pemilihan umum, kekhawatiran Uni Soviet terhadap serangan Amerika Serikat, Uni Soviet memerlukan perbatasan yang aman di bagian barat wilayahnya, dan rasa tidak suka Truman terhadap Stalin. Berikut adalah beberapa penyebab faktor-faktor ya terjadinya Perang Dingin. Lalu masuk ke di mana jalannya Perang Dingin. Yang pertama itu disebabkan oleh persaingan politik, yaitu ada Marshall Plan versus Molotov Plan atau Comecon. Pada awal 1947 terjadi pertemuan antara Inggris, Prancis, Amerika Serikat, dan Uni Soviet yang membahas rencana mewujudkan kemandirian ekonomi. Namun, 1 bulan kemudian, Truman mengesahkan Undang-Undang Keamanan Nasional 1947. Setelah itu, ia membentuk Central Intelligence Agency atau CIA dan Badan Keamanan Nasional atau NSC. Badan-badan ini selanjutnya menjadi birokrasi utama kebijakan Amerika Serikat dalam Perang Dingin. 3 alasan utama yang membuat Uni Soviet merasa terancam itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam pandangan Uni Soviet, integrasi ekonomi dengan Barat akan memicu negara-negara blok timur untuk memisahkan diri dari pengawasan Uni Soviet. Yang kedua, Marshall Plan juga dituduh sebagai upaya Amerika Serikat membeli Eropa agar berpihak kepada mereka. Dan yang ketiga, ada Stalin khawatir akibat kemajuan Eropa Barat yang akan menimbulkan ancaman bagi Uni Soviet. Atas dasar 3 alasan tersebut, Stalin kemudian melarang semua negara blok timur menerima bantuan Marshall Plan. Uni Soviet kemudian membentuk Molotov Plan atau rencana Molotov pada 1947 sebagai tandingan Marshall Plan. Molotov Plan atau rencana Molotov kemudian dilembagakan pada Januari 1949 dengan nama Comecon. Mirip dengan Marshall Plan, Comecon memberi bantuan ekonomi kepada setiap negara blok timur dan negara-negara satelit Uni Soviet. Tujuannya adalah
adalah agar negara-negara satelit Uni Soviet tidak menerima bantuan Marshallland dan tetap berada di bawah pengaruh Uni Soviet. Namun, pada awal 1948, Cekoslovakia dituduh membelot ke barat setelah menerima bantuan Marshallland. Melalui sebuah kudeta, Uni Soviet mengambil alih kekuasaan di negara tersebut. Peristiwa tersebut membuat gerakan Marshallland mendapatkan dukungan penuh dalam Kongres Amerika Serikat. Sebelumnya, sebagian anggota Kongres menolak rencana tersebut. Namun, kebijakan kembar Amerika Serikat, Doktrin Truman, dan Marshallland membuat miliaran bantuan ekonomi dan militer mengalir ke Eropa Barat, Yunani, dan Turki. Atas bantuan tersebut, militer Yunani atau monarki berhasil mengalahkan kaum komunis. Partai Demokrasi Kristen Italia juga mengalahkan aliansi komunis-komunis dalam pemilihan umum tahun 1948. Lalu materi selanjutnya masuk kepada NATO atau North Atlantic Treaty Organization versus Pakta Warsawa. Pada tahun 1949 di bulan April, Inggris, Prancis, Amerika Serikat, Kanada, serta 8 negara Eropa Barat menandatangani Pakta Pertahanan Atlantik Utara sebagai dasar berdirinya NATO. Setelah itu, pada Agustus, Uni Soviet melakukan uji coba bom nuklirnya di Semipalatinsk, Kazakhstan pada 1948. Uni Soviet menolak berpartisipasi dalam pembangunan kembali Jerman. Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis mempelopori pembentukan Republik Federal Jerman di 3 zona pendudukan mereka pada April 1949. Soviet menanggapinya dengan memproklamasikan pendirian Republik Demokratik Jerman di zona pendudukannya di Jerman Timur pada Oktober. Amerika Serikat kemudian mendanai CIA untuk berbagai macam proyek melawan pengaruh komunis di kalangan intelektual Eropa dan negara-negara berkembang. Di Blok Timur, media massa merupakan organ negara dan tunduk pada peraturan partai komunis. Televisi dan radio ditetapkan sebagai badan usaha milik negara, sedangkan media cetak dimiliki oleh organisasi politik yang biasanya oleh partai komunitas lokal. Untuk menyerang kapitalisme, mesin propaganda Uni Soviet menggunakan filosofi Marxis. Mereka menyerukan bahwa sistem kapitalisme merupakan bidang dari segala bentuk eksploitasi terhadap kaum buruh. Lalu, pada awal 1950-an, Amerika Serikat berinisiatif untuk membangun kembali militer Jerman Barat. Pada 1995, Amerika Serikat menjamin keanggotaan penuh Jerman Barat di NATO. Sebelumnya, di bulan Mei, Uni Soviet gagal mencegah bergabungnya Jerman Barat ke NATO. Pada 23 Oktober sampai 10 November 1956 terjadi revolusi Hungaria. Setelah berhasil menggulingkan pemerintahan komunis, masyarakat Hungaria membubarkan polisi rahasia ala Uni Soviet dan menyatakan menarik diri dari Pakta Warsawa. Pemimpin Uni Soviet, Nikita Khrushchev, merespon dengan menyerbu Hungaria. Ribuan warga Hungaria ditangkap, dipenjarakan, dan dideportasi ke Uni Soviet, serta lebih dari 200.000 warga lainnya melarikan diri ke luar negeri. Respon brutal Uni Soviet atas revolusi Hungaria menimbulkan perpecahan di antara partai-partai komunis dunia, baik barat maupun di Blok Timur. Lalu masuk kepada materi Khrushchev versus Eisenhower. Pada 1953 terjadi perubahan konstelasi politik dalam Perang Dingin yang disebabkan pergantian kepemimpinan di Amerika Serikat dan Uni Soviet. Di Amerika Serikat, Dwight D. Eisenhower dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat yang baru pada Januari 1953. Ia bertekad mengurangi sepertiga dari pengeluaran militer dan berjuang secara efektif dalam Perang Dingin. Adapun di Uni Soviet terjadi perubahan konstelasi politik yang disebabkan kematian pemimpinnya, yaitu Joseph Stalin pada 1953. Hal tersebut termasuk bagian dari proses pengakuan kesalahan yang dilakukan Stalin di masa lalu. Selama periode 1957-1961, Khrushchev secara terbuka dan berulang kali mengancam Barat dengan senjata nuklir. Ia mengklaim kemampuan rudal Uni Soviet jauh lebih unggul daripada Amerika Serikat dan mampu memusnahkan kota-kota di Amerika atau Eropa. Meskipun demikian, berbeda dengan Stalin, Khrushchev memilih untuk hidup berdampingan secara damai dengan Barat. Ia yakin bahwa tanpa perang pun kapitalisme akan hancur dengan sendirinya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Foster Dulles memperkerasai kebijakan New Look sebagai strategi containment. Dalam hal ini memiliki arti menahan pengaruh komunisme baru. Pada intinya, Dulles menyerukan agar Amerika Serikat lebih mengandalkan senjata nuklir untuk melawan musuh-musuhnya di masa perang. Dulles juga menyerukan doktrin massive retaliation
yaitu ancaman keras dari Amerika Serikat terhadap setiap bentuk agresi Uni Soviet. Selanjutnya yang akan dibahas adalah konflik Berlin. Konflik Berlin berawal dari pemisahan Jerman menjadi dua, yakni Jerman Barat dan Jerman Timur. Akibat dari kekalahan yang dialami Jerman pada Perang Dunia Kedua, wilayah barat Jerman dikuasai oleh Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat yang bergabung pada 23 Mei 1949 untuk membentuk Republik Federal Jerman atau Jerman Barat. Adapun wilayah timur Jerman dikuasai oleh Uni Soviet pada 7 Oktober 1949 membentuk Republik Demokratik Jerman atau Jerman Timur. Selanjutnya, sesuai dengan Marshall Plan, sekutu memulai kembali proses industrialisasi serta menata kembali perekonomian Jerman bersama-sama, termasuk pengenalan mata uang baru, Deutsche Mark, untuk menggantikan mata uang lama, Reichsmark. Pada 24 Juni, Uni Soviet memperlakukan blokade ekonomi Jerman Barat dan ditetapkannya Deutsche Mark sebagai valuta baru. Blokade tersebut menyebabkan Jerman Barat mengalami krisis ekonomi yang membuat Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Kanada, Selandia Baru, Australia, dan beberapa negara lain memberikan bantuan udara besar-besaran untuk memasok Berlin Barat dengan menekan dan perlengkapan lainnya. Pada Mei 1949, Stalin mencabut blokade Berlin setelah mencapai kesepakatan dalam negosiasi dengan pihak Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Sejak 1955, Uni Soviet Sejak 1955, Uni Soviet berupaya mencegah migrasi warga Jerman Timur ke Jerman Barat. Namun, ratusan ribu warga Jerman Timur berhasil berimigrasi ke Jerman Barat setiap tahunnya melalui celah yang terdapat antara Berlin Timur dan Berlin Barat, serta dengan bantuan dari pasukan sekutu di Jerman Barat. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau ketidakjelasan atau typo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.